Jabatan ndak usah jenengan cari, jabatan sudah tertinggi di dunia. Yang jabatannya bisa dijabat siapa saja, tapi jabatannya tetap, yaitu Khalifah fil ard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nalin RA bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada siang hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kepemimpinan. Untuk diketahui bahwa Allah menciptakan kita semua itu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Minimal kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, mari kita belajar mengenai manajemen kepemimpinan dari guru kita, Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, derek-derek sedaya yang dirahmati Allah, kita masih di bulan Muharram, ya. Barusan kita 10 Muharram, ya. Selamat juga bagi yang sekarang berpuasa yang namanya Yaumil Bid, ya, 3 hari sampai besok. Nah, pada kesempatan yang baik ini jamnya sudah saya rubah biar ngelihat gitu. Masih banyak yang saya omongkan, namun sangat dibatasi. Nah, untuk kepemimpinan ini memang ada 2 tahap. Yang pertama ini lebih mengarah untuk diri kita, ya. Sekali lagi, konsep kepemimpinan itu besar sekali porsinya di dalam training internasional. Bahkan ada yang mengacunya kepada leadership itu menjadi panglimanya training istilahnya, ya. Kenapa? Ayo kita sedikit rasakan, ya. Pribadi-pribadi adalah pemimpin. Jabatan ndak usah jenengan cari, jabatan sudah tertinggi di dunia. Yang jabatannya bisa dijabat siapa saja, tapi jabatannya tetap, yaitu Khalifah fil ard. Presiden kalah, presiden ndak pemimpin di muka bumi. Tetapi pengertian pemimpin Khalifah fil ard itu yang bagaimana? Ya, pribadi menjadi pemimpin dimanapun, di lingkungan manapun, di kelas kecil, kelas ini, kelas atas, sampai mendunia, semuanya harus memiliki jiwa khalifah. Maka saya katakan the power of khalifah, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kata kuncinya, sekali lagi, setiap tuntunan ini memiliki kelebihan masing-masing, ya. Kalau syukur kita sudah tahu, kapanpun, dimanapun, siapapun berhak mendapat keindahan, kebahagiaan, kenikmatan tanpa terbatas, nggak bisa dihitung dan bisa dirasakan. Nggak usah perlu bayar. Nah, sudah nggak kita seperti itu? Kalau sudah kan kita ini jadi ngirit, ya kan? Nggak perlu macam-macam. Dan itu bisa
Kalau kita bisa merasakan nikmat Allah itu nggak bisa dihitung. Itu baru zonanya itu zona atas itu nanti. Ternyata semuanya bisa menjadi nikmat, ya. Nah, jadi kunci yang sangat powerful untuk mempengaruhi diri dan orang lain, ya, sekali lagi orang lain tuh nggak terbatas ke anak buah. Namun kalau orang lain itu sifatnya tidak wajib, ya, kecuali terhadap hal-hal yang mungkar. Tapi kalau anak buah atau anak kita itu sudah wajib. Kita nggak bisa memimpin mereka, kena dosa itu, ya. Jadi seperti itu. Kalau lain misalnya tadi ada ini kosong, ayo dipenuhi gitu. Ada yang respon, akhirnya seperti ini, ya dipenuhi ya. Biasanya kalau nggak ada yang ajak-ajak gitu, ajak-ajak dan sebagainya, yang mencoba ada visi kok gak rapi dan sebagainya, ya coba begitu. Nggak semuanya seperti itu, ya. Apalagi di kongkon misalkan, ayo maju kosong gitu. Wah, aku tak mburi aja, tak mburi gitu. Nah, kayak gitu. Jangan, kalau bisa tampil. Pokoknya kalau sholat di masjid itu bukan golek di belakang, kabeh kon maju, kabeh kita sopan ya. Ayo monggo. Terima dia di ujung belakang. Cocok nggak kita ini ngono? Ya nggak sesuai dengan perintah Allah. Kalau di depan ya di depan, ben nggak ongsel-ongselan dan sebagainya. Nah, begitu ya. Nah, ini powerful sekali mempengaruhi diri dan orang lain dalam meraih kesuksesan yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa? Versi cita-cita kita. Kalau cita-cita kita nih, wis. Oh, bapakku suka ya, tak entek nih. Pitung turunan gak entek misalnya begitu ya. Misalkan anaknya presiden yang kaya raya umpamanya gitu. Ya terserah. Tapi apakah ibu enak kalau begitu? Bisa-bisa kena kolesterol, bisa kena jantung kan sebagainya kan gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Nah, kenapa demikian? Nanti kita lanjutkan. Nah, ilmu mengelola karakter kepemimpinan yang handal agar cita-cita yang diharapkan bisa sukses yang terbaik berbagai bidang kehidupan. Jadi kuncinya memang harus kita ini mau sampai kemana. Ada ujian ini bukan testimoni, tapi penelitian. Ya. Di Amerika ada 10.000 orang, 10.000, dia punya cita-citanya kayak apa? Kalau enggak hopeless ya pokoknya aku air mengalir saja. Agak begitu ya. Monggo, air mengalir saja begitu. Ya sudah. Itu diteliti bagi yang pengen jadi begini dan sebagainya. Itu kebanyakan secara statistik itu bisa tergapai. Karena dari situlah dia mempengaruhi dirinya atau orang lain untuk mencapai ke sana. Maka di haji itu pernah ada pertanyaan. Saya ngelempar kira-kira ada 10 lebih. Jenengan apa memang punya niat haji dulu waktu remaja atau apa? Oh iya niat Pak. Wong tuaku ya haji, aku ya pengen haji. Artinya apa? Kalau orang sudah nggak pengen haji, ya banyak terjadi sugih nggak karu-karuan nggak gelem haji. Alasannya apa? Suwibu aja aku kono waktu apalagi lama. Padahal duitnya banyak untuk misalkan haji plus dia bisa gitu. Tapi kono aja sibuk rapat sana, alasan tok itu. Padahal alasannya yang sebenarnya dia tidak punya niat cita-cita untuk haji. Begitu, ya. Nah, ada juga orang nggak punya apa-apa, niatnya kuat banget adalah untuk hadiah haji. Nah, contoh gitu, ya. Nah, ini perlu dimanajemeni kepemimpinan itu. Yang ada di dalam diri kita. Bener nggak? Kalau kuat sekali, jadi ada istilah strong leadership ya.
kepemimpinan yang kuat, maka biasanya dia kredibel, biasanya dia mempengaruhi banyak, biasanya dia pengubah-pengubah, pencipta-pencipta, entah ini, entah semen atau apa. Kalau dia punya strong leadership, seperti kayak Edison ada gitu kan, saya tertarik itu kenapa? Wis melokro gak korontek duit apa dan sebagainya, dinyai ngalor ngidul apa gitu, tapi dia punya cita, saya pingin lah hidup sekali tok aja biar udah gitu. Pasti ada coba berkali-kali gagal, pasti ada. Berarti dia memimpin diri sendiri untuk harus bisa. Terbukti bisa. Fatih itu bendino nyawa-nyawa begitu, luar biasa gitu, dapat lagi latihan lagi, akhirnya bisa. Sebaliknya orang yang leadershipnya lemah, ya wes dia ngikuti arus itu. Nah arusnya delalah kena banjir begitu ya dia ikut delosor juga begitu. Jadi karena itu mbok yao kita punya strong leadership dimulai dari sekarang, punya cita-cita yang kita ingin mewujudkannya. Ya. Cita-cita itu banyak, bisa visi kita sehat lah. Aku di lorong ini aku tak sembuh. Misalkan Ridwan apa duwe apa ku jenis mah gitu ya. Aku sembuh. Obatnya apa? Bu, kayu apa tanya sana tanya. Kesehatan akal ilmu kita, hati kita, ya, materi kita, ekonomi ya, keluarga kita, kredibilitas di dunia kita, kredibilitas di hadapan Allah. Jadi ada 7 pilar yang kayak ada padi itu ada 7 tangkai, dari 1 tangkai ada 100. Cobalah semuanya itu dipelajari, mana yang kurang. Kita punya visi ada begitu. Jangan dibiarin. Berarti kita nggak strong leadership. Nah, Mbok Yao punya strong leadership, karena strong leadership itu dia mempengaruhi banyak. Wes pokoknya setiap ada saat mempengaruhi aja. Ada apa sih nggak beres, pasti dia pengisian. Ini kok ada kemiskinan, ada begitu. Itu kalau ada kos satu rumah kok campur, dia berusaha untuk mengkelirkan sana ben terjadi apa begitu. Oh ini kok kayak gitu, gitu ya. Ayo Pak Tun, cek itu bagian ini bocor gak gitu, apa-apa. Dialah yang punya motivasi diri, self motivasi yang tinggi untuk ingin mewujudkan apa yang dicita-citakan, ya. Karena itu strong leadership itu sebetulnya cermin dari kita aja. Cerminan itu kalau mau jujur, maka jujur itu luar biasa pentingnya. Padahal bojok misalnya begitu dan seterusnya, misalkan gitu. Nah, ada banyak hal. Ada banyak hal itu, termasuk merefleksi diri. Maka kunci yang sudah diteliti puluhan orang-orang hebat itu, nomor 1 mendudukkan juaranya itu jujur atau sidik. Ya. Sebab itu mempengaruhi kita. Kita bodoh yang ngaku bodoh, jangan bodoh ngaku pinter. Akhirnya kita nggak pinter-pinter, kita sudah rumoso pinter. Mana mau belajar, udah wastagna itu musuh. Padahal kalau orang sudah masuk wastagna, dia akan dipermudah menuju kesulitan kehidupan dia, dipermudah. Kebujuk uang, apa pokoknya ngono. Menuju apa? Kesulitannya. Jangan bestagna itu, hati-hati. Jangan merasa cukup, nggak perlu belajar, nggak perlu introspeksi, nggak perlu tafakur, nggak perlu strong leadership punya ini ya. Nah, itu ya. Maka kita lanjutkan. Nah, yuk, mumpung bulan hijrah kita semangati menjadi yang terbaik sak mampu kita. Dan kuncinya ilmu itu, makanya di Quran itu sudah kunci-kunci sukses. Orang pengen sukses yang dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, dua-duanya pakai ilmu. Dan agama itu ilmu untuk dua-duanya. Jadi, artinya kalau kita belum sukses, kuncinya ilmuku di bidang itu kurang. Ya. Apapun dari pekerjaan kita yang belum sukses apa gitu ya. Berarti ilmuku di situ kasih kurang. Kalau leadershipnya lemah, wegah sinau, aku males lah sinau. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau strong leadership, maka dia akan banyak belajar. Begitu, ya.
Nah, maka mari kita cobalah sebelum meninggal, kita mbok ya nggak usah buru-buru kita pengen meninggal, tapi setidaknya sebelum meninggal mbok ya kita berubah. Kalau satu-satu begitu, maka rangkaiannya tadi itu, jujur pernah kita sampaikan, ya sidik, ya kan, tafakur pernah kita sampaikan, itu nyatu. Yang baik akan gumbul yang baik, yang jahat akan yang baik, yang jahat. Maka pernah diteliti, misalnya dia tukang ngombe, terus dia apa gitu, mau limo gitu ya. Pasti diteliti itu kebanyakan dia itu ya juga yang jelek itu, yang lainnya. Berarti tukang ngombe itu biasanya apa? Diteliti ya, misalnya 1000, kebanyakan itu dia juga penzina juga gitu akhirnya. Ya. Jelek gerombol jelek, api gerombol api. Ya, jadi seperti itu. Nah, mari kita jadikan di zaman yang globalisasi ini, jangan berharap kita balik seperti dulu. Zaman ini global, ya. Zaman ini global. Enggak balik seperti dulu lagi. Nek enteng-enteng aku biyen yo misalkan ada anak tukang becak yang dulu di Banyuwangi itu. Lele bapakmu ngene sekolah gak dudur ya iso mangani awakmu, iso gawe omah walaupun kecil-kecil gitu. Wis gak usah kuliah nang kebetulan dia diterima di IPB gratis gitu. Nah kalau dia nggak punya strong leadership, ya wis lah. Bapakku aku tak melok bapak. Ya seperti tadi itu. Ada orang tuh yang jamaah wis adzan atau gitu saliman. Wis qomat tuh cek salaman. Monggo. Begitu qomat tuh udah madep ning ngarep tek gitu, rapat begitu. Nah, itu yang bagus begitu. Nggih. Nah, ini mari kita perkuat karakter khalifah, strong leadership. Wes ada kata-kata strong itu ya. Mulailah dari kapan saja, mulai sama hari ini dan sebagainya, sebelum kita meninggal. Awali dari diri kita. Artinya kepemimpinan itu tidak akan pernah bisa kuat berdaya yang positif ya. Bukan kepemimpinan yang tukang judi online itu kan. Sekarang tambah semangat sekali itu Pak. Frekuensi yang ke saya ya, yang di HP saya itu ujuk-ujukan gitu, wes tak kasih 50 anu dulu, tak kasih sekian dulu, tak kasih 1 juta dulu, pokoknya kangge modal ke wopo ae wis dianukan. Dek itu nanti dia menang di golongan setan ya. Tapi di dunia sama akhirat dia tidak akan menjadi hasanah yang hakiki ya. Nah, jadi khalifah ini kunci powerful, sangat berdaya untuk mempengaruhi diri dan orang lain menuju kesuksesan yang kita cita-citakan. Karena nggak mungkin diri kita tok dalam kehidupan yang kita duwe bojo, duwe anak dan sebagainya. Ya. Dalam pekerjaan kita punya anak buah atau kita jadi anak buah dan sebagainya. Artinya bersama-sama. Tapi awali dari diri kita. Jadi pada tahap ini kita ingin mencoba ngedor inspirasi jenengan, digedor masing-masing ya, hati jenengan, pikiran jenengan, cobalah aku khalifah ini, jabatanku lebih tinggi daripada presiden. Nah gitu ya, dalam di mata Allah itu presiden itu jabatan sementara, khalifah itu jabatan seumur-umur sampai saya dijabut gak ono pensiune, kan gitu ya. Nah dimanapun kita bisa menjadi khalifah ya, pemimpin di muka bumi ini. Nah itu yang kita harapkan ya wes. Terus di otaknya langsung strong leadershipnya, rasa tanggung jawab tinggi, amanahnya tinggi. Kini anak baku cek nom aku ya tuwek umpamanya aku cacat no ya paling ya kan wes ya hati-hati ya, ayo mak cet gitu. Ternyata Allah menghendaki lain, dia bisa selamat padahal dia sudah menyiapkan diri, andaikan meledos saya terima itu untuk melindungi anak saya. Itu strong leadership, berani berkorban begitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada apa dulu juga gitu Pak, saya dicap dokter karena kemana-mana nggak alat itu Pak, alat ini wah kemana gitu waktu pandemi Pak. Ya kan sing anu Kak wedi ngono kuwi ketularan ngono kan
ya sudah, yang penting nyelamat nih. Ambil Allah diselamat nih, kita malah nggak kena. Anak saya sama istri saya malah kena. Oke. Jadi contoh, jadi karena sudah ada strong leadership, harta ini milik Allah. Sudahlah, panggilan Allah lebih penting. Dicolne iku Pak, dan seterusnya. Nyatanya ya nggak hilang. Sama pada waktu zamannya Pak Sumadi jadi RT dulu pernah. Wah, ketoke ya pinjaman do kadang-kadang itu. Wis, langsung tak kasih apa wis dana hibah ya piro kuwi lali aku. 2 gitu ya. Kadang ada beberapa orang cerita, Pak. Loh, dana hibah ngono ya paling dipinjem-pinjem amblas gak balik. Tapi saksi Pak Sumadi sampai sekarang itu balik ya. Balik. Oh, kita mau berbuat baik loh. Kadang-kadang orang butuh ya. Walaupun ada mungkin 1 juta tapi nek wong butuh karena lorong gitu loh ya. Seperti kalau ada teman karyawan itu minta itu butuh begitu ya wes janji besok ya saya nggak ada duit ya kita buka UTM dan sebagainya. Jadi gitu. Kekuatan leadership dalam diri kita itu sangat mempengaruhi di dalam kita memimpin nanti di babak kedua. Leadership, strong leadership, karena dia ketua tim ekspedisi, pelatih dan sebagainya. Sudah ada anak buah yang korban. Ini peluangnya ini bisa mati kabeh, ada begitu. Biar ayo. Dia keras sekali untuk memotivasi untuk bukan mencari duit, mencari keuntungan. Motivasi pikirannya, visinya, biarlah yang 2 itu selamat, biarlah daripada mati kabeh. Potong, kowe gak akan diapa-apa nih, itu niatnya ini perintah saya bukan perintah ini. Ayo, akhirnya dipotong, akhirnya dia bisa begitu. Nilai harga diri, karena itu nggak ada gunanya hidup panjang lebar tapi nggak ada nilai yang kita tanam ya untuk diri sendiri, untuk keluarga dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kan ada orang di Cina dulu ada kebiasaan kalau ada begitu udah mau tua, sudah banyak begitu, terus akhirnya dia ditaruh di hutan gitu, ben dimaang macan atau apa. Nah, pada saat orang tuanya sudah tua begitu, tradisi sana gitu, dia diangkat. Pada waktu diangkat, dia sudah jenenge sudah tua ya, dia tetap ingin menyenangkan anaknya. Sehingga dia biar nggak tersesat nanti anaknya kalau pulang, dia memetik daun-daun begitu. Dia pada waktu mau ditinggal, nak, tolong nanti daripada kesesat, banyak binatang ini itu sudah tak patahin begitu sampai di sana, tinggalan nggak apa-apa. Wong tuanya ikhlas itu, anaknya gugup nangis. Akhirnya anaknya merubah tradisi itu karena tradisi itu tidak baik. Wong tua kok ditinggal. Wong tua yang sudah nenekku itu sudah dengan rela hati dia tetap membantu agar supaya kita tidak ini langsung diguendong balik. Wis karepmu engko dinyek ka urusan, yang penting ini ibuku melahirkan itu. Nah, ini contoh sepele itu. Strong leadership, nggak peduli dengan apa dan sebagainya. Oke, saya kira gitu. Terima kasih. Lanjut, monggo. Oke, baiklah. Tadi kita udah mendengarkan banyak sekali penjelasan mengenai strong leadership dan kita juga sudah diajak untuk menonton berbagai macam tayangan inspiratif. Nah, kita akan kembali lagi untuk belajar mengenai manajemen kepemimpinan, tapi kita harus jeda pariwara dulu berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.
saudara-saudara sekalian, di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik, pemirsa Lingkar TV, mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada siang hari ini mengenai manajemen kepemimpinan. Oke, jadi film terakhir tadi menunjukkan, cobalah introspeksi, apakah kita termasuk seperti dia? Atau sebaliknya lebih parah, dia kerjanya sekali kemarin turun, terus dia mutung begitu. Ini enggak, tukang kayu itu semangat luar biasa fisiknya, enggak dudel kerjanya itu, tapi cuma otot yang dipakai. Dia nggak ingin ngasah akalnya, diakali biye dan sebagainya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Capek luar biasa kok jadi goblok-goblok nih, karena hasilnya ternyata malah tambah jelek. Dia rumongso, aku wis kerja banting tulang, kok jadi goblok-goblok nih, dasar pimpinan nggak genah gitu. Nah, dia tidak melihat kenyataan bahwa hasilnya itu turun, jelek, tambah jelek, nggak berkembang. Jadi begitu. Coba introspeksi diri. Mungkin kita perlu mengasah ilmu kita. Nah tadi metaforanya gaman untuk nebang iku, ya. Kalau sekarang ya nggak pakai itu, pakai senso gitu. Nah cepat wer oleh ratusan, kayak gitu. Jadi contoh. Nah khalifah ini pemimpin, ya. Kalau khalifah secara formal jabatan itu memang khalifah dulu, ya. Nah pemerintahan Islam dipimpin khalifah yang zaman dulu, yang paling awal itu Khulafaur Rasyidin, ya. Tapi yang paling terkenal di dalam meanukan setelah Khulafaur ini itu adalah Harun Ar-Rasyid, ya. Itu khulafa paling bijak, cerdas dan sebagainya. Nah, pemimpin ini artinya orang yang memimpin. Jadi orang pemimpin itu, ya. Tapi setan juga jadi pemimpin, ya. Di dalam hal ini bukan setan yang jadi pemimpin. Kalau kita nggak ngikutin tuntunan Islam, berarti
kita kalah kuat pengaruhnya dengan setan, sehingga kita dipengaruhi oleh setan, jadi pemimpinnya setan. Nah, padahal pemimpin ini kalau versi kita yang ini adalah pemimpin orang yang memimpin diri sendiri maupun orang lain. Orang lain ini bisa atasan kita, bisa bawahan kita, bisa dulur kita, bisa tonggo kita, bisa anak buah kita, bisa macam-macam, bisa anak kita, bisa pasangan kita, dan sebagainya. Ya, kita mempengaruhi. Setiap produk di Dua Kelinci itu, bos saya Pak Hadi itu saya pengaruhi. Saya bikin proposal, saya kasih contoh ini, kasih ini kita teliti dengan R&D. Ada yang 5 tahun baru disetujui, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun gitu. Sehingga tidak hanya kacang garing. Kalau kacang garing tok itu gampang dipateni, nyawa sitok ya, contohnya gitu. Nah, sekarang buktinya kacang garing itu hanya 20%-nya dari omset atau keuntungan dari Dua Kelinci. Ya. Jadi seperti itu. Kita pengaruhi. Karena bos pimpinan itu punya sifat hati-hati. Nah, wis percaya, yakin, baru dia ngebutnya luar biasa. Dari 5 ton gitu, surung bendino berubah terus sampai 150 ton kacang atung. Bayang loh Pak. Nah, ini dulu R&D kita ini. Iya Pak. Ngerti bagaimana jungkur balik itu ya. Nah, jadi memimpin, kenapa ini saya pandang, saya merahin? Karena ini terkandung makna banyak orang yang nggak sadar. Seperti tadi diingatkan oleh pemimpinnya, lihat coba, nah, dia punya akal, dia wongnya rajin banget, kenceng, dia ya jujur mengakui dia gitu, tapi kurang ilmu nih, nggak sadar. Coba ndelok kapakmu, kapak kedul ngene ya, sampai tuwek tambah kedul, tambah hasilmu boleh piro gitu ya. Walaupun pakai kerating daeng atau apa, ben semangat 2 kali hasilnya kanu ya. Ayo percaya enggak gue jajalan itu. Wah, delek nih aja, lupa ngasah itu, coba diasah dulu. Iya ya, ngasah waktu ini mong sidik, tapi hasilnya bisa banyak lagi. Enggak sadar, diawali enggak sadar. Maka saya berharap semuanya itu jangan wastagna, merasa cukup, nggak sadar bahwa kita ini nganggep agama itu aksesori lah. Nek kadang sholat eling, nek gak sholat ya gak apa-apa. Apa begitu gak apa-apa, wis gak apa-apa. Belajar kayak gini-gini ya santai aja, nggak usah dirungokne. Oh nggak diseneni kayak gitu. Coba jangan begitu Pak. Ya. Ayolah kita coba berani. Nah, memimpin ini mempengaruhi. Kunci leadership, memimpin itu adalah mempengaruhi. Iso ngajak-ngajak, meneladani ngajak-ngajak, ngasih tutorial, ngasih cerewet, kadang dikerasin, kadang dilembutin, kadang ditabokin sithik, kadang dan sebagainya. Saya termasuk orang yang nang dindi pengen itu mempengaruhi orang yang baik. Ya kadang memang neng dindi yang ngono Pak. Dari konsultasi Kava Center aja mau bangkrut begitu datang ke kita, wes leadershipnya rendah, maunya instan. Datang ke kita ini maunya instan. Pak, ada doa apa Pak biar usaha saya bisa sukses? Pokoknya pengennya instan gitu loh. Padahal dia apa produkmu apa ngene-ngene. Nah, delok produknya wis enggak menjanji gitu kok. Iya kan? Ya gitu. Njaluk itu sing instan-instan aja, Pak. Nah, iso syukur-syukur Pak Juli ada duit enggak Pak saya pinjem gitu. Ya Allah, ya Rabbi begitu. Maunya instan. Padahal kemampuan dia memang banyak yang lemah. Produknya aja jelek, anunya gitu apa. Mungkin dodolan rada rong dino gak payu, tolong dino gak bau ya gak gaya anyar, hanya rotok mampu didol gitu, sehingga orang datang ke situ kecewa, akhirnya ngoceh ke sana ke sini, langsung mampu didol, akhirnya gak payu. Piye, gitu kan?
Jadi seperti itu. Tolonglah strong leadership itu menjadi ini ya, mempengaruhi siapa yang dipimpinnya agar bisa mengikuti. Nek gurung iso itu mungkin panjang yang dipimpin itu ndablek atau apa, angel. Mungkin kitanya sendiri yang kurang pandai ngulek belajar ilmu sama ada begitu. Maka kalau kenemenan ya, kalau nggak bisa dibina, katanya bosnya Dua Kelinci ya, binasakan saja. Dibina nggak iso, lanjutkan aja. Apa lanjutannya itu? Dibinasakan. Sebab itu kalau dalam satu tim mempengaruhi gitu loh, Pak. Nah itu yang menjadi penting. Sebab kan contoh, Pak. Di kita juga kan ada yang sudah ini toh. Nah, apa? Biar untuk contoh, nek ngono, nek gak ngono nanti nggak bisa tegak itu budaya yang baik. Yang diharapkan ingat menjadi kunci yang cita-citakan. Kalau cita-citane wong ya wes ngono aja lah. Yang dia nggak akan. Cita-citanya harus tantangan yang baik, yang tinggi, yang mulia, yang untuk kita ini ya. Ya. Jadi yang belum punya suami ya kan. Nah, pengen cari suami itu ojo sing lah aku elek gak apa-apa. Sogok tungteng ireng gak apa-apa ngono, gak salat juga gak apa-apa ngono ta. Ya enggak. Perkara nanti olehnya bagaimana. Loh ini kalau mau konsultasinya kepada ini. Hebat dia itu ya. Aja enggak betul itu ya. Nanti belajar nih anu gitu ya. Guyon. Nah ini jadi ingat kata kunci, kita harus strong leadership. Dimulai dari diri sendiri. Ini tak kasih merah karena banyak orang nggak sadar untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya, padahal dia dipertanggungjawabkan nanti pada anaknya, pada pasangannya, pada ini. Jadi nyuwun sewu kalau ada bapak-bapak ngilik nih dengan niat yang baik gitu ya. Ada apa misalkan, Bu, cok ngono Bu, aku gajiku ya cek masa mene, ya ngono. Cok nek blonjo ku kabeh didelok, ndolo warang ngene-ngene kurang-kurang ya gitu. Ibunya jangan marah. Wah, dasar goblok suami goblok iku Oh aku ya milih pakaian ya api ya kabeh ketok ayu ngono. Nah repot. Bojone akhirnya mikir. Iya ya, diomeli ngono gak enak aku. Diomeli ngono enggak. Begitu ada kesempatan korupsi, ngemplang korupsi duitnya ngono. Begitu ada kesempatan ada orang nulis, "Saya kepala dinas titik-titik." Itu real tak woco itu kedua kelinci. Kepada pimpinan Dua Kelinci. Saya kepala dinas titik-titik. Ya gak tak sebut nih. Mohon maaf sebelumnya. Istri saya pengen memiliki mobil baru. Mohon perkenan Bapak untuk membantu. Gawe enak gitu Pak. Gawe enak gitu Pak. Iya Pak main ya. Ngono ya tekor acur. Tak dilayani ya acur ngono kan. Nah gitu. Ya kayak kenemenan. Mungkin ada hubungan dikit dengan kita gitu, tapi ya gak pantas ambek bojone ngono. Njaluk ganti mobil baru. Aduh ya. Kira-kira disetujui enggak itu? Hah? Langsung tak kuat ngono ya. Jadi gitu. Kok enak ya. Jadi sakarepe dhewe. Jadi begitu nggih. Nah, ini diri sendiri ini yang harus diobrak-abrik. Kalau dia menjadi pemimpin yang baik, yang benar, yang kuat untuk mempengaruhi anak buahnya, obrak-abrikan dirimu sendiri dulu. Kita ini sudah bisa jadi teladan enggak? Pengetahuannya kita, sudah karya kita ini sudah bagaimana? Kalau lemah yo kredibilitas kita lemah untuk mempengaruhi orang, ya. Nah, karena itu kita harus settingnya cita-cita, harus apa? Kita mau ke sana, kudune nek sing apik itu kene. Nek gak ngerti tanya sama atasan-atasannya. Aku ku sasarannya apa dan sebagainya. Ya Allah, kita ini memuji-mu ini kok nggak makhluk sing nanti akan jengkelin kowe gitu kasarannya gitu ya. Allah gitu ya kasarannya gitu ya. Nah, dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Jadi permainan itu, ya. Jadi kalau memang kita jadi juara nggak ada musuh, bangga nggak kita? Hah? Nah, kayak malaikat seperti itu. Tapi kalau di depan ada setan, di depan ada ini, ada musuh atau apa, bal-balan ada musuh, ayo sekarang musuh bal-balan. Kalau nggak musuh, mau digol berapa kali ya gol itu, ya dah. Bangga, hebat aku juara, gol 100 gitu. Karena musuhnya bayar, Pak Main. Hah? Nggak bangga toh? Oh, tapi kalau kita, wah musuhnya gitu. Jadi permainan di bumi ini untuk menguji sopo sing punya strong leadership, khalifah, untuk memimpin dirinya ke arah yang baik, ya nanti dunya hasanah, akhirat hasanah. Nih kalau enggak, dia masuk setan, ya dia enggak dapat apa-apa, dapat azab Allah, ya. Nah, ini contohnya. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Siapa yang kufur, menutupi untuk enggak jadi khalifah, enggak merasa jadi pemimpin di muka bumi, akibat kekufurannya tadi akan menimpa dirinya sendiri. Kekufuran orang yang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Kekufuran orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka. Kalau kita tidak percaya bahwa kita ini sudah oleh Allah dijadikan khalifah di muka bumi, kita pemimpin, kita harus sadar itu. Ya, kita pengaruhi diri sendiri, bagaimana mempengaruhi orang lain bisa sukses, mempengaruhi diri sendiri aja enggak, ya dah. Pengaruhi sehingga kita bisa meneladani dan sebagainya. Nah ini ya tadi disampaikan oleh MC kita ya, nah host kita, nah setiap kalian adalah pemimpin ya. Jadi itu ada Rasulullah mendikan ngaten deh. Terus kemudian ada lagi ini, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Imam dipimpin akan menjadi petanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri pemimpin dalam urusan rumah tangga, dia akan meminta pertanggungjawaban urusan itu. Seorang pembantu pemimpin dalam urusan harta tuannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini hadis ini ya. Nah, ini yang penting ini Pak. Ini nemu hadis yang penting ya. Ini hadis loh ya, hadis sahih ya. Tidak seorang pemimpin pun yang mengurusi amanah perkara kaum muslimin ya, sesama muslim, kemudian dia tidak sungguh-sungguh entah zakat, entah kurban, entah apa kayak entah infak atau apa gitu ya, dalam bekerja untuk mereka dan tidak menasehatinya, ya, dalam pengertian tidak menasehatinya, kecuali pasti tidak akan masuk surga bersama mereka. Loh, itu peringatan loh itu Pak. Oh, nek dikasih amanah memimpin orang muslim tapi sakarepe dhewe, dimplok dhewe gitu ya, dan seterusnya, ya repot. Ada, yuk mendirikan bank rakyat gitu ya, bank BPR. Wah, mumpung ada dana dari sana, begitu. Pentolane nyilih duit ratusan juta, lali balik nih. Karyawane gak wani nagih. Oh, pentolan kabeh, ana sing pendiri, ana sing ngopo ngono kan. Ngajak bangkrut enggak? Bangkrut. Pernah ada konsultasi sama kita, memang bangkrut. Pane di tulisan untung, Pak. Tapi sing nyilih pentolan ya ada pendiri dan sebagainya, balik enggak? Gak ada sing balik. Rumangsa jasane dia mendirikan gitu kan. Ya hancur Pak. Gak ada duitnya, nggih bayar sesuk kapan gitu. Dia sampai gitu. Pak ini bulan depan uangnya nggak bisa untuk bayarin karyawan gitu. Dewi gitu. Oh, duitnya nenggone iku tokoh-tokoh itu. Gak ada sing wani njaluk. Padane kaya ngemplok sak karepe dhewe. Oh, iki gara-gara jasaku ya ngono, Pak. Ya itu kejadian, Pak. Real kejadian dan memang akhirnya bangkrut sekarang, ya. Ya piye carane? Dan bangkrut gitu itu sing nyilih-nyilih tadi, sing pentol-pentol tadi ngomongnya piye? Minta maaf atau dikembalikan atau apa? Ya diem aja.
Boleh jadi dalam hatinya, alhamdulillah bangkrut, nggak ditagih aku, boleh jadi ya. Kan kurang ajar itu Pak. Yang bangkrutnya itu kan malah gitu. Ini contoh ya. Yaitu orang nggak amanah, ngono kok jadi pemimpin ya repot ya. Jadi seperti itu, hati-hati ya. Jadi pemimpin itu dipertanggungjawabkan, hati-hati diri sendiri ya, keluarga kita. Maka mohon maaf kepada semuanya ya, pada keluarga kita ya, bisa pasangan kita, bisa anaknya kita. Kalau suaminya itu nggak pernah nasihati, itu tondo-tondone nggak strong leadership ya. Wis karep-karep mulai. Ya pada karo saya punya teman di Kediri itu kan, malah bangga tonggo-tonggo, iya, anggur malam minggu loh, pasti digawa mobil mewah wong lanang. Wah cari akeh, bojoku kupi, anakku ku pinter gitu. Beda-beda hari ini begitu, oh suge-suge kabeh. Nggak taunya belakangan kecelakaan. Wong dhek malah bangga, sing wedoke tinggi dul-dulan ngono kan. Iya. Hati-hati loh, anak kita jangan dilepas ya. Ya, pasangan kita jangan dibiarin gitu, harus dinasihati kalau dia dalam keadaan kurang baik. Ini banyak sekali ya, ini contoh tentang Daud ya, dia itu memutuskan jangan pakai hawa nafsu, pakai logika. Pakai logika, maka saya kemana-mana, kita ini harus dipimpin oleh akal sehat. Bukan PH atasan yang nggak akal sehat, datanya kurang, lalu ya nggak usah, delete nih dan sebagainya. Akal sehat itulah yang membawa kita kepada kemajuan yang nyata, yang hakiki, ya. Nah, terus misalkan ini banyak ya. Nah, dan sebagainya ini ya, Ibrahim, terus kamu pengganti ya dan sebagainya ini ya. Jadi ini ada beberapa yang menyangkut itu ya. Contoh ini, apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya menghilangkan kesusahan, menjadikan kamu sebagai khalifah, kamu manusia ya, termasuk kita ya. Nah, jadi pernah Allah itu menawarkan, binatang, gunung, mau nggak jadi khalifah? Nggak ada yang mau Pak. Tapi menungso mau Pak. Oh, rakus setengah mati katanya. Wah, oleh Allah dikasih sedikit sentilan. Hati-hati. Kalau yang lain nolak karena khawatir pertanggungjawaban, nek menungso malah begitu. Manusia memang makhluk yang bodoh, jauh hilang apa gitu ya, begitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah ini kita lihat ya, Al-Imran ya, terus ini. Nah sekarang kita masuk, tapi nanti pembahasannya yang panjang lebar di sana. Diurut bagaimanapun tentang teori kelilian, aku banyak itu training kelilian. Maka sebetulnya yang paling canggih konsep Islam Pak. Karena kepemimpinan itu dunia akhirat, nggak bisa dipisah. Dunia boleh asalkan sukses, untungnya wakil, tapi boleh haram, boleh nyolong, boleh nipu, nggak bisa begitu ya. Harus jadi satu kesatuan. Hidup ini harus satu paket kafah, satu kesatuan, bahwa di dunia itu untuk kita ini diuji ya toh, sambil menikmati di dunia ini, terus kemudian di akhirat kita akan dibalas. Ngaten nggih. Nah, maka sidik amanah tabligh fatona ini banyak diarahkan kepada pemimpin yang namanya Rasul. Rasul itu sangat berat, merubah budaya, bayangno. Berat. Rasul kita ini ahli di ekonomi, ahli di sebagainya. Ada buku itu Antonio ya. Sekarang dulu itu dipinjam, maksudnya ben gampang saya pinjam pas pengajian ngono. Dek lali, aku lali sapa sing nyilih, karena ono catatane yo ilang sisan, ono catatane ilang. Hilang sitok Pak itu ya. Satu paket 10 gitu ya Pak. Padahal itu bagus. Nah, jadi itu. Nah, sidik itu urusannya jujur sing nomor 1 tadi ya. Bener, jejeg, adil, akal sehat, logika sehat ya toh, pakai hati nurani yang ikhlas. Dia merencanakan yang baik, dia punya cita-cita yang baik, dia punya yang namanya
perencanaan yang baik dan sebagainya. Jadi semua menyangkut masalah objektivitas kebenaran, semua tuntunan Islam dan sebagainya ngelumpuk jadi satu, yaitu sidik dengan simbol kejujuran. Sebab kalau nggak jujur nggak ada gunanya kabeh. Ya, kita rumoso iso di tempat yang nggak iso dan sebagainya. Tapi itulah datamu itu kok nurun terus dan sebagainya, gitu. Padahal ya dia harusnya bisa. Yang pokok nggak ada begitu itu, wah, gitu ya. Oh nggak diseriusi diurus kok, pasti ya begitu lah logikanya. Jadi sidik ini menjadi tulang punggung. Kalau sidik salah, DE merencanakan salah, visinya wis salah untuk ngedekne misalkan oligarki misalkan gitu, ya. Rakyat gak urusan, objektif aja. Wow, bansos habis-habisan. Rakyat lapar ini, nek dikasih bansos ya alhamdulillah, ya dah. Nah, gitu, tapi akhirnya dipolitisir dan sebagainya. Itu mah nggak bener itu, ya. Itu nggak bener itu. Wallahi, ya. Kata-kata wallahi itu saya sudah yakinkan bahwa itu nggak bener. Pemimpin model apa itu, ya. Jadi pemimpin harusnya bisa meneladani, bisa ini, bahkan dia berkorban seperti tadi, rela mau mati walaupun akhirnya diselamatkan oleh Allah, nggak meledos kayak gitu dan sebagainya. Itu begitu. Toh mati pun namanya harum seperti yang tadi itu, dibuat yayasan atas nama dia dan bisa harum namanya dan sebagainya. Jadi seperti itu. 14. Sidik ini adil, jujur, cerdas. Dia punya visi yang benar, punya perencanaan yang baik, punya plan do check action yang baik dan sebagainya. Itu berada di situ. Kalau dalam teori Jawa, ing ngarsa sung tulodo, ing anu bangun kersa, ya dah, tuturi handayani, itu bagian dari sidik. Memang kebenaran tuh begitu. Pantasnya jadi pemimpin awal-awal ya kudu neng rada repot-repot di depan, sing resiko aku dan sebagainya. Tapi nek wis dewasa ya ayo mau nyang ndi arepe tuturi handayani. Sang pemimpin itu harus seperti air yang dia bisa menelusuri, bisa meramu, ya. Bisa meramu yang namanya rasa jeruk sama manis menjadi satu kesatuan yang enak diminum dan sebagainya. Ngerayu yang namanya lombok diulek apa merica dan sebagainya jadi sambal yang enak dan sebagainya. Jadilah air yang dibelah kayak apapun dia nggak bisa menyatu lagi. Dikuasai panas-panas dia bisa menguap, tapi nanti jadi air lagi. Jadilah air, jadilah api, dia penyemangat dengan bisa membakar, enak rasanya sate kalau dibakar dan sebagainya, membakar semangat, jadilah api, jadilah tanah yang di situ menyubur makmurkan semua tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat, jadilah udara yang desa bisa melesep dan sebagainya, cahaya bisa masuk, dia bisa membawa oksigen, bisa membuat menghidupi semuanya ini yang kita nafasi, ya toh? Jadi 8 mata angin itu masuknya di sidik, ya. Karena itu kebenaran. Memang pemimpin itu ya pantasnya seperti itu, gitu loh, ya. Nah, ujung yang satunya lagi amanah. Amanah itu dia merasa ini tugas suci yang diembankan ke saya. Andaikan mati pun saya nggak apa-apa, karena itu tugas suci ini, gitu loh, Pak, ya. Karena kita mati dalam tugas suci itu syahid, begitu loh, ya. Tugas suci ini harus ditunaikan secara ihsan yang terbaik, sehingga kita cari ilmu tugasnya piye. Aku kon ning ngono, aku kon ning Jepang mulai kudu aku ki usi nek 5 kontainer diklaim banget ya bangkrut kabeh ku ngesane wong-wong itu. Wah, ini tugas suci gitu kan. Nah, dulu pernah saya cerita itu kan, yang bujuk dan sebagainya, akhirnya begitu. Berhasil alhamdulillah. Kayak contohnya seperti itu misi suci, ya. Jadi amanah misi suci, masing-masing punya tugas ya. Saya itu dodol sing akeh dan sebagainya, mbayare juga diperhatikan, ya toh. Untungnya ya diperhatikan dan sebagainya, ya toh. Ojo klira-kliru, ojo mandek terus mendeng terus bosok akhirnya dibuat dan sebagainya. Ini amanah tugas suci. Tablik, karena kita ini di masyarakat pasti berhubungan dengan manusia, maka tablik itu ujungnya, walaupun pengertian awal itu menyampaikan
amanat Allah ya, berupa wahyu. Tapi tabligh itu adalah orang yang memiliki jiwa mengkader anak buah dan diri sendiri dan anak buah dikader, diomongin, diomongin ini, dicereweti, kadang-kadang dielek nih, kadang-kadang keras, kadang gubrak meja, bola palu dan sebagainya. Ya kadang manusia itu kadang-kadang nggak terbuka ya, kadang-kadang ngono ya. Manusia itu kalau sudah merasa zona nyaman, wis gak rumoso apa ya, aku ngene, aku misalnya nyolong ya gak dipecat atau apa misalnya begitu. Ya dia mau bersimah raja rera. Kalau nggak nak polisi ya nggak nak apa, nggak. Kalau Allah tidak menetapkan suatu keadilan ya nggak bisa. Makanya kalau ditempeleng kiwa, nah agama lain kasihkan sing kenen. Gak ngono Pak, tempeleng kiwa ya ganti tempeleng kiwa. Nah enggak, berarti jiwanya ihsan, Allah yang membalas gitu loh ya. Tapi jalurnya itu tempelengnya ganti tempeleng gitu. Bunuh satu, kalau di daerah-daerah yang lagi muda bergolak, bunuh satu ya kudu bunuh satu, dalam artian kudu anak aturannya begitu. Ojo bunuh satu sak kampung dibakar. Itu juga keterlaluan, tidak boleh dalam Islam. Ya, dalam Islam itu boleh kisos, tapi ada yang lebih baik lagi kalau kamu memaafkan. Nah, kayak gitu kan? Nah, ya sing dimaafkan ya tahu dirilah, bu ngasih apa dan sebagainya. Seperti itu, nggih. Ojo malah mati satu nggawa koncone, "Wih, bakar sak kampung." Kurang ajar itu. Akhirnya itu berlebihan. Itu tidak adil. Ya, tabligh itu begitu, Pak. Ono sing anu ini, ono sing kenceng ini, oke enggak cocok gitu, carane ngene, carane ngene. Nah, kalau enggak bisa maju-maju diapa nih? Kalau enggak bisa dibina diapa nih? Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, Fatona ini cerdas memutuskan, ya, cerdas memutuskan, pinter, harus smart mengambil keputusan. Sebab keputusan itulah yang berguna dalam kehidupan. Kita kawin dengan seseorang, sudah mutus nih. Ya, bagaimana caranya? Ayo punya strong leadership, Mbak Eli lagi, semangati dan sebagainya. Ya, ayo wit ya, kau sudah mutusnya atau kono atau ya wis, ya, ojo beleto, atuh, kayak si mana Dwi. Dwi nggak masuk ya, oh Dwi, gue sakit orang golong tayu ya, ya. Nah gitu, ya jenis orang hidup begitu, ya. Jadi Pak Dwi itu akhirnya begitu memutuskan, keputusan itu titik kapan saja bisa terjadi. Tapi lewat keputusan itulah masa depan bisa kita bina dengan lebih baik. Kalau keputusannya benar, maka akan berdampak kepada kebaikan kita. Keputusan ini salah, nah ini kudu pinter. Data-datanya kayak apa dan sebagainya itu Fatona. Ini nanti akan dikupas ulang pada waktu kedua. Mulailah memimpin diri sendiri, ya. Jadi seperti itu. Ini sudah jam 3. Ini akan dikupas. Ini untuk tunjuknya bahwa ada sasarannya yang jelas. Kalau di dalam bisnis, dalam pekerjaan kita harus ada kejelasan bahwa ini menurun, ini. Dan kita harus jujur awani. Jika ada perbaikan, plan do check action, terus sebagainya. Jangan hanya ini merah menungso. Karena banyak dilalek nih. Dikira hanya masalah lainnya itu, tapi menungso nomor 1. Nah, sekarang perkembangan sekarang waktu dan informasi itu penting. Ya, jadi seperti itu. Ini nggak dibahas secara detail, nanti dibahas di dalam sistem ini. Nah, ciri utama orang ihsan, ya, memiliki karakter apa? Pemimpin yang kuat ini, dia selalu mengkader dirinya. Dia nggak mau dirinya itu mandek, wastagna cukup, merasa cukup, nggak mau. Kenapa? Karena dia akan memimpin orang lain, memberi teladan, memberi contoh cara memecahkan masalah dan sebagainya, memberikan arahan dan sebagainya. Nah, kalau dia nggak bisa apa-apa kan nggak kredibel itu ya. Jadi dia mengkader dirinya sendiri yang kuat. Ini dengan contoh dia belajar sana belajar sini, memiliki visi yang kuat selalu diomong-omongkan dan kemauan yang kuat. Dia punya self motivasi yang tinggi, disertai dengan jihad fisabilillah, kesungguhan dia. Biasanya orang yang punya strong leadership, dia punya itu, termasuk yang lain. Dia ingin selalu mempengaruhi orang lain dengan sungguh-sungguh berbagai cara, dengan berbasiskan keteladanan dan kebenaran. Ini tambahannya kebenaran.
harus dengan teladan. Ngongkon wong gak ngerokok tapi dia ngerokok, lucu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, manfaatnya ini yang mungkin sama ini ya. Tapi yang atas, kunci powerful mempengaruhi diri dan orang lain dalam membangun kesuksesan yang terbaik sesuai yang kita cita-citakan. Sehingga ini menjadi sumber yang mendorong, menyuburkan semua kebaikan dan kebajikan rahmatan lil alamin. Dimuliakan, dipercaya, disayang oleh Allah dan makhluk Allah. Dimudahkan meraih kesuksesan, kemaslahatan, kemuliaan, kebahagiaan, hasanah dunia, hasanah akhirat. Menyehatkan fisik kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Dapat ampunan, rahmat Allah, dan menjadi ahli surga. Ini sebetulnya ada beberapa yang diulang-ulang terus, ya, walaupun sedikit. Tapi yang paling mendasar itu ini. Dasarnya itu menjadi kuat, karena dia mempengaruhi orang akhirnya menuju cita-cita yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Jadi, monggo kita kembali ke Baik, pemirsa. Demikian kajiannya. Ada yang mau bertanya, mungkin kita kasih ruang untuk bertanya. Barangkali ada bertanya, mungkin bisa satu pertanyaan. monggo. Bertanya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin ada orang lain, anak buah kita yang nggak jelas lewat tanya kita begitu. Monggo. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, karena waktu juga sudah menunjukkan di waktu akhir waktu, maka akan saya akhiri kajian kita pada sore hari ini. Baik, strong leadership seperti yang disampaikan oleh Ustadz Juli Murtado sejatinya adalah sifat yang harus melekat pada setiap pribadi muslim, karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Nah, untuk itu menjadi seorang pemimpin yang baik bukan hanya menjadi seseorang yang bisa memerintah, tapi harus bisa memberi pengarahan dan juga bisa memberi teladan. Terima kasih sudah menyaksikan Manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado di Lingkar TV. Saksikan terus kajian Manajemen Islam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.